Irak adalah permulaan dari sejarah umat manusia. Irak itu tempat yang sangat penting dalam sejarah Alkitab ya. Taman Eden terletak di Irak sekarang. Ya. Lalu keturunannya sampai dengan Abraham masih tinggal di Irak, di mana terjadi antara lain Menara Babel. Menara Babel itu juga di Irak tempatnya. Itu asal mula manusia semua masih berkumpul di situ. Babel itu nanti yang mengakibatkan nama daerah itu menjadi Babel, Babilonia. Nantinya kerajaannya menjadi kerajaan Babilonia yang kita sangat kenal di pertengahan Perjanjian Lama. Jadi itu suatu kerajaan yang besar sekali. Nah, pada saat awal manusia masih tinggal di daerah itu, di Taman Eden, sekitar Taman Eden yang ada di Irak sekarang. Mereka mencoba mendirikan menara untuk menjangkau Tuhan. Ya, mereka pikir Tuhan ada di langit, jadi mereka mendirikan menara yang tinggi sekali. Dan kita tahu ceritanya rencana itu digagalkan oleh Tuhan. Dan kemudian sebagai akibatnya manusia diserakkan oleh Tuhan ke seluruh dunia. Pertama karena itu memang rencana Tuhan bahwa manusia akan menghuni dan menguasai seluruh dunia. Jadi tidak hanya tinggal di satu tempat saja. Caranya Tuhan menyerakkan adalah dengan membuat mereka dari satu bahasa sebelumnya menjadi banyak bahasa, sehingga mereka tidak saling mengerti. Akhirnya mereka berpisah, mulai membentuk bangsa-bangsa dengan bahasa-bahasa mereka masing-masing. Itulah riwayat dari jadinya bangsa-bangsa di dunia ini. Ya. Lalu sampai zaman Nuh masih tinggal di situ, dan sampai zaman Abraham masih tinggal di situ, keturunannya Abraham ini. Keturunannya Adam dan seterusnya. Sampai Tuhan kemudian memerintahkan, menyuruh Abraham meninggalkan negeri asalnya. Karena Allah sudah menyediakan sebuah tanah yang lain yang disebut Allah tanah perjanjian bagi umat pilihannya, yaitu keturunannya Abraham nanti tidak boleh lagi tinggal di Irak sekarang ini, lalu dipindahkan ke Israel sekarang ini. Itu kita harus ngerti betul riwayatnya. Saya tidak tahu sebabnya, tetapi kemungkinan besar karena Taman Eden selalu mengingatkan Tuhan akan pengkhianatan dan jatuhnya manusia pertama dalam dosa. Hingga dia mengutuk Taman Eden. Jadi Allah memilihkan suatu tempat yang baru bagi keturunannya yang disayang, dan dia akan pilih nanti menjadi umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Israel itu kan cucunya Abraham ya. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub itu adalah Israel. Jadi mereka diberi yang pada saat itu Tuhan menyebutkan sebagai tanah Kanaan. Nama daerahnya memang Kanaan karena saat itu tanah tersebut dikuasai oleh orang Kanaan. Oke. Jadi Abraham berada di tempat yang asing pada saat itu. Dan sampai nanti Yosua masuk tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu masih belum sah menjadi tanah perjanjian yang Allah janjikan pada Abraham. Karena setelah peristiwa Yakub pindah sekeluarga ke Mesir, kita tahu riwayatnya panjang lebar, yaitu Yusuf yang mula-mula dibuang oleh kakak-kakaknya sampai akhirnya ke Mesir menjadi penguasa Mesir. Lalu Israel, di daerah Israel, tanah Kanaan, tempat tinggalnya Yakub, kelaparan, mereka semua harus mengungsi dan pindah hampir untuk selamanya. Karena 400 tahun mereka tinggal di Mesir, 400 tahun meninggalkan tanah perjanjian, saudara.
Baru setelah itu lalu mereka mengalami perbudakan di tanah Mesir. Dari situ lalu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Makan waktu 40 tahun Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. 40 tahun hanya untuk keluar saja. Belum bisa masuk tanah janjian. Karena satu alasan. Mereka bandel terus, melawan Tuhan terus, berontak terus. Menjadi tertunda masuknya tanah janjian. Secara spiritual itu juga menggambarkan bahwa sebagian besar orang Kristen ternyata tertunda masuk tanah perjanjian mereka. Setiap dari kita, saudara, adalah bangsa Israel rohani, itu sudah Tuhan sediakan tanah perjanjian. Ya, ini tidak bicara tentang masuk surga. Ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan di muka bumi ini bagi setiap orang. Cuman artinya lebih spiritual daripada secara harfiah. Kita tidak lantas harus pindah ke Israel yang sekarang ada, tidak. Tapi semua orang akan mengalami masa kejayaan, kesuksesan di tanah yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Kita harus tahu tanah janjian kita di mana. Itu adalah destiny kita, takdir kita, rancangan Tuhan untuk kita semua, yang terbaik. Tapi banyak orang gagal atau tertunda. Kalau tertunda masih lumayan. Seperti bangsa Israel itu tertunda 40 tahun, tapi yang generasi pertamanya gagal masuk tanah janjian. Generasi keduanya yang bisa masuk tanah janjian. Karena itu selalu cerita ini harus mengingatkan kita, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang terus berontak melawan Allah terus. Itu salah satu sifat karakteristik kita orang Kristen ini. Karena kita keturunan dari bangsa Israel yang bandelnya dan keras kepalanya dan pemberontakannya luar biasa kuatnya. Sampai hari ini saya masih heran kenapa Allah memilih bangsa yang begitu jelek untuk jadi umat pilihannya. Tapi siapa tahu bangsa lain semua lebih jelek. Ini yang terbaiknya. Yang terbaiknya aja kayak begini, saudara. Ya. Yang terbaiknya aja kayak begini. Itu juga orang Kristen. Seringkali orang Kristen membanggakan diri sebagai orang yang agamanya terbaik di dunia. Tapi kita tahu begitu banyak di sekitar kita orang-orang Kristen yang begitu jelek perilakunya, yang sama sekali tidak mencerminkan kekristenannya. Karena kita ini orang Kristen namanya pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti sangat mirip dengan Kristus. Segala-galanya. Tapi coba lihat kiri kanan saudara, yang di kelas kiri kanan, ada nggak yang sudah mirip dengan Kristus? Secara spiritual tentunya. Secara spiritual ya, kalau secara fisik itu tidak ada. Atau mudah, kalau secara fisik tinggal piara jenggot, ya. Udah mirip lah mesti. Ya. Tapi secara spiritual, apakah sudah ada? Jarang sekali saya menemukan orang yang hatinya, karakternya seperti Kristus di muka bumi ini. Saudara pernah ketemu? Coba bilang sama saya. Kalau ketemu, kenalin sama saya orang itu. Yang sudah sangat mirip dengan Kristus. Dalam hidup saya belum pernah saya ketemu orang seperti itu. Belum pernah saya. Jadi, nggak main-main, saudara. Ini tantangan yang luar biasa sulitnya. Ini adalah seperti perintah yang Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Sekali lagi, ada nggak di sekitar saudara, lihat sekitar saudara kiri kanan muka belakang, ada nggak yang sudah hidupnya kudus? Nggak ada. Saya juga belum pernah ketemu, saudara. Oh, saya pernah ketemu. Kalau lewat kota Kudus, itu banyak orang Kudus di situ. Ya, kalau sudah masuk kota Kudus, banyak orang Kudus di situ. Tapi maksud saya tentu bukan orang yang tinggal di Kudus, kota Kudus. Tapi orang yang benar-benar suci.
Mungkin satu-satunya, saya tidak kenal secara pribadi, tapi mungkin satu-satunya orang kudus yang saya sungguh mengakui dia orang suci, orang kudus adalah Mother Teresa. Saya orang kudus, Pak. Oh, kamu orang kudus ya? Waduh, sudah setengah perjalanan kamu. Dari Jalan Sleko. Gitu ya. Wah, kudus itu semuanya kudus, sotonya aja kudus. Holy Soto sampai namanya ada nyebut Holy Soto. Ya, jadi soto dari kerbau, Pindang Kudus. Kudus enak sekali sotonya. Terus tapi Mother Teresa saya akui itu orang kudus. Saya suka juga mencari orang kudus di kekristenan, saudara. Di pendeta-pendeta Kristen saya sukar sekali mencari. Di Katolik sudah ada, yaitu tadi Mother Teresa itu luar biasa. Saudara kalau baca riwayatnya, saudara, itu orang luar biasa. Badannya kurus kering, kecil, pendek, ya, ringkih, namanya ringkih. Terus memutuskan dirinya untuk menjadi biarawati, menyerahkan hidupnya untuk hidup melayani Tuhan semata-mata, tidak menikah, tidak berkeluarga. Lalu kebetulan dia ditempatkan di India, di kota Kalkuta. Lalu pada awal pelayanannya dia sudah tergerak hatinya oleh belas kasihan yang luar biasa. Ini awal dari kemiripan dia dengan Yesus. Kalau saya baca di Perjanjian Baru keempat Injil, itu berkali-kali Alkitab mencatat melihat kerumunan orang banyak itu, jatuhlah belas kasihan Yesus. Yesus itu terus-menerus jatuh belas kasihan ketika melihat banyak orang yang dia tahu secara rohani menderita, yang dia tahu mereka tidak akan selamat, lalu tidak dia selamatkan, dan untuk itulah dia datang. Tapi Mother Teresa tentu tidak seperti Juru Selamat Yesus, misinya satu, dia melihat belas kasihan, melihat orang kusta banyak sekali di kota Kalkuta. Banyak sekali, tidak tahu kenapa, banyak sekali. Dan kita tahu kusta sampai hari ini berkaitan tidak ada obatnya dan sangat menular. Cuma satu peringatan ilmu kedokteran, pokoknya kalau kusta yang kering masih tidak terlalu menular. Jangan dekat-dekat sama yang basah. Kusta basah itu sangat menular. Tapi apa yang terjadi karena belas kasihan dari Mother Teresa yang sangat besar, dia tidak pedulikan itu semua, sebab dia pertama kali tergerak ketika melihat ada orang kusta, kurus kering seperti dia, seperti mayat hidup, hampir mati, masih hidup ini, sekarat, hampir mati, kecemplung got, tahu nggak kecemplung got, saudara ya? Orang sudah sangat miskin, tinggal di jalanan, lalu sudah tidak berdaya apa-apa, mungkin dia duduk di pinggir got yang kotor sekali, dan karena mungkin sudah pingsan mau mati, sekarat, dia kecemplung ke got, saudara. Saat itulah Mother Teresa lewat dan melihat, tidak tahan hatinya, dia angkat orang itu tentu dengan susah payah karena dia juga badannya kecil, lalu dibawa pulang ke biarannya, lalu dibersihkan satu persatu tubuhnya orang kusta yang basah ini, dilap sampai bersih, dimandikan, dan dipelihara sampai hidup. Orang ini survive. Itu pengalaman pertama yang kemudian membuat dia bukan kapok, padahal semua temannya sudah memperingatkan, jangan main-main dengan kusta, kamu nanti akan ketularan. Kita tahu, Mother Teresa sama sekali mengabaikan semua peringatan itu dan dia makin giat mencari orang kusta di kota Kalkuta yang sedang sekarat mau mati dan terbuang. Kelompok orang yang terbuang sama sekali.
yang tidak ada orang yang mau peduli, bahkan menjauhin. Itulah yang diangkat satu persatu oleh Mother Teresa, kebiarannya. Dan singkat cerita, pelayanan ini menjadi besar sekali karena orang-orang di seluruh dunia yang mendengar informasi ini ikut tergerak hatinya dan mendukung pelayanan Mother Teresa ini dengan miliaran dolar. Kalau sudah seluruh dunia tergerak, saudara, itu tidak bicara jutaan dolar lagi, tapi dana yang ngalir ke pelayanan Ibu Teresa itu miliaran dolar. Wow, mampir ini lewat, saudara. Itu kalau pendeta Kristen mengalami kesuksesan seperti ini, banyak dana mengalir melewati dia, pasti disabet, saudara. Tidak diambil semua sih, tidak. Disabet, diambil sedikit-sedikit. Mulai dari 10%, 50%, sampai 90% diambil lah. Ya, untuk membesarkan gerejanya, katanya, untuk beli pesawat jet pribadi akhirnya. Ya, jadi saya melihat sekali perbedaan nyolok sekali antara pendeta yang sukses dengan pastor yang sukses, pastor Katolik maksud saya, atau hamba Tuhan Katolik. Contoh yang tadi jelas Mother Teresa. Dan kalau mau lihat pendetanya, pastornya Katolik, semua tidak ada yang kayak Benny Hinn mewahnya, tidak ada satupun. Tidak ada satupun pastor Katolik yang seperti itu. Mereka jatuhnya di dosa yang lain. Kalau orang Kristen jatuhnya di harta dan tahta. Kalau pastor Katolik ya jatuhnya di wanita. Oke, jadi ini kembali ke ayat ini, siapa yang menghujat Tuhan itu tanda bahwa dia menolak Allah. Oke. Lalu yang terakhir nih, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Kita tahu ini trinitas ya, trinitasnya antikris ya. Naga itu Lucifer, lalu binatang itu antikris, nabi palsu itu roh penghujatnya yang setara dengan yang menyetarakan diri dengan Roh Kudus. Lalu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini kembali lagi kita pada beberapa ayat yang lalu. Apa artinya? Coba saudara tafsirkan mengapa disebut 3 roh najis menyerupai katak. Masih ingat penafsirannya yang lalu? Ayo. Pertama, kenapa 3 roh? Ayo, jangan takut, mengawur, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Jangan diem, kita mulai berinteraksi. Gimana? Mengapa? 3 roh, pertama-tama itu pertanyaan saya. Ayo, coba pikirkan logika, teologis. Nabi palsu. Ya, ya, kenapa? Gimana? Antikris, nabi palsu. Dan setan. Naga, di sini naga ya. Naga tadi Lucifer. Lucifer itu Allah bapaknya istilahnya. Antikris itu Kris Yesusnya. Lalu nabi palsu itu Roh Kudusnya ya. Trinitas itu ini. Ya, trinitas palsu. Ingat ya. Nanti saudara akan jumpai trinitas palsu ini. Supaya saudara tahu dan bisa mengidentifikasi. Ya, antikris itu dia selalu niru Yesus. Naga selalu ingin niru Allah Bapa. Nabi palsu selalu ingin niru Roh Kudus. Jadi keluar 3 roh dari mereka. Terus kenapa dikatakan di sini menyerupai katak? Apa ciri khas katak ketika dia menerkam mangsanya? Kayak apa? Katak. Lidahnya, Pak, lidahnya. Lidah, betul. Lidah ini sungguh berbahaya, lidah. Yakobus sampai menjelaskan 1 pasal penuh di Yakobus 3 tentang jahatnya lidah.
Ya, kalau sekarang dalam bahasa sekarang, konteks sekarang, jahatnya jari-jari kita di medsos, ya kan? Jahat sekali itu. Saya melihat medsos, kalau dulu saya melihat medsos masih dari dua sisi, cukup seimbang. Saya melihat ada banyak manfaatnya, ada juga banyak sampahnya, masih seimbang. Sekarang saya melihat trennya sudah semakin jauh kalah yang bermanfaat dan yang serius dan yang mengandung kebenaran, tapi sampahnya sekarang semakin banyak dan sampahnya itu hate speech. Yang 10-20 tahun yang lalu belum ada. Istilah hate speech saja belum ada istilahnya. Mungkin sudah ada tapi jarang sekali dipakai karena insidennya masih jarang sekali. Orang mengeluarkan hate speech itu masih jarang sekali. Satu yang tidak normal dan jelek lah itu. Tapi sekarang itu kebanggaan orang. Kebanggaan generasi milenial adalah apabila terkenal karena melakukan hate speech. Lihat ada contoh orang yang diadili terakhir ini di Indonesia. Melawan terus berontak, ngeyel terus. Pandemi ini buat pengadilan itu online, ngeyelnya bukan main. Pak Yusak, hate speech itu apa? Tolong dijelaskan dulu, Pak. Hate speech itu ujaran kebencian, sudah tahu ya kan? Benar ya? Sudah tahu ya, hate speech ujaran kebencian loh bahasa Indonesianya. Ujaran kebencian, orang yang kata-katanya, ujarannya, kalimatnya selalu penuh kebencian. Tidak heran kalau Alkitab di Timotius mengatakan akhir zaman manusia kehilangan kasih. Kalau sudah kehilangan kasih, berarti gantinya adalah lawan kata yang kasih, benci. Manusia penuh kebencian. Sampai 20 tahun lalu juga tidak ada namanya orang tua bunuh anak. Anak bunuh orang tua. Suami bunuh istri. Istri bunuh suami. Tidak ada kejadian seperti itu. Tidak ada, saudara. Sekarang seringnya kejadian itu. Gitu orang mudah emosinya dan terus bunuh. Dan ayat kitab suci dari agama tertentu yang dipakai sekarang ini adalah kata bunuh. Bagi orang yang berlainan agamanya dengan dia. Itu perintah agama. Sampai hari ini orang masih tetap percaya dan pegang bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan membunuh dan membenci orang. Itu oke, ya kita setuju. Tetapi prakteknya sekarang ini sudah luar biasa. Kitab sucinya mungkin masih seimbang antara ada kata suruh membunuh dan suruh mengasihi, masih ada dua-duanya ada. Tapi sekarang bobot implementasinya sudah ke arah perintah kebencian yang luar biasa dipercaya begitu saja, ditelan dengan sangat mudah. Itu ironi yang saya sungguh heran. Betul-betul saya sungguh heran. Dunia makin modern, makin maju, makin intelektual, pendidikan semakin tinggi, rata-rata pendidikan orang semakin tinggi, pengetahuan semakin dominan, mestinya hasilnya orang semakin rasional, bukan emosional. Tapi yang terjadi tidak itu, orang semakin emosional sekarang ini. Dan apa yang menyebabkan itu? Sad to say, sayang sekali saya harus katakan, adalah agama yang membuat orang emosional dan membenci orang. Agama membuat orang bodoh, membuat orang emosi, dan membuat orang mudah sekali membunuh orang. Termasuk membunuh dirinya sendiri. Seperti bom teror di Makassar yang baru saja terjadi. Itu membunuh dirinya sendiri. Maunya membunuh banyak orang bareng-bareng gitu ya. Oke. Jadi tadi kembali ke katak. Kenapa menyerupai katak? Karena katak dalam
nangkap mangsanya dia menggunakan lidah. Berarti apa saudara, nanti akhir zaman, pada zaman ini mereka akan nabi palsu dan semua kawan-kawannya akan khotbahnya penuh penyesatan. Mesias-mesias palsu akan menyesatkan saudara melalui kefasihan lidahnya. Saya heran sekarang ini, orang generasi sekarang, waduh hebat-hebat, fasih sekali lidahnya. Mudah sekali. Jam terbangnya khotbah masih rendah sekali, tapi sudah fasih dan menarik sekali. Tidak peduli agama apapun juga, termasuk di kekristenan. Begitu banyak anak-anak muda yang khotbahnya dahsyat-dahsyat. Dari sudut kefasihan, menarik orang, membujuk orang, membuat orang terpesona dan menelan bulat-bulat. Tanpa mikir panjang. Saking fasihnya. Ini yang saya khawatirkan sekali. Saudara. Kalau mereka dari kelompok mereka yang jahat-jahat, agama yang lain-lain, itu ya sudah, itu memang itu ya sudah, memang kita jelas tahu tujuannya, memang nggak sengaja mau menghancurkan kebenaran. Tetapi yang saya lebih khawatir adalah pendeta-pendeta Kristen generasi muda sekarang begitu fasihnya dan menariknya khotbahnya, tapi waduh, penafsiran Alkitabnya sangat-sangat ngaco. Sangat ngaco. Terlalu ngaco. Saya masih percaya bahwa mereka tidak sengaja menyesatkan. Tetapi mereka sudah tidak sengaja menyesatkan dan tersesat karena ilmu hermeneutikanya, tafsirannya masih cetek sekali, tapi sudah naik panggung dan ngoceh seenak perutnya. Ya, ini yang saya khawatir. Mereka menganggap remeh sekali hermeneutika. Saya teliti kembali ke sekolah-sekolah Alkitab, di mana saya pernah belajar dan pernah mengajar. Memang saudara, kalau saya lihat, perhatikan materi dari hermeneutika ini mungkin salah satu sebab kecil, banyak sebab yang lainnya. Materi hermeneutika yang diajarkan di sebuah Alkitab pada umumnya terlalu teoritis, sangat teoritis, penuh dengan definisi dan apa itu hermeneutika, tanpa memberi bimbingan bagaimana menggunakannya secara praktikal. Ya, ilmu pengetahuan pada umumnya seperti itu, termasuk hermeneutika, kurikulum di hampir semua sekolah Alkitab terlalu teoritis, selalu menjelaskan panjang lebar, tidak ada habisnya. What is hermeneutika? What is? Yang tidak atau kurang saya diajarkan adalah how to, bagaimana menafsirkan ayat. Itu yang kurang diajarkan, prakteknya. Jadi kalau saya kasih contoh gini, kalau saudara mau belajar mengemudi mobil, lalu saudara masuk sekolah mengemudi mobil, lalu di situ diajarkan berjam-jam ya tentang segala seluk-beluk mobil itu. Segala seluk-beluk mobilnya diajarkan secara teoritis. Wah, bagus, lengkap sekali. Apa itu rem? Rem itu bagaimana konstruksinya, bagaimana rem itu bekerja, minyak rem, apanya, onderdilnya, semua diajarkan, saudara. Apa itu rem, apa itu kopling, apa itu gas, apa itu setir, apa itu power steering, apa itu power window, semua diajarkan. Lalu sudah dikasih ujian juga, latihan ujian, nanya semua definisi ini apa, what is wrong. 1000 jam saudara di sekolah tersebut tidak pernah diajarkan dan duduk di belakang kemudi, bisa nggak ada nyopir? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Itulah namanya mengemudi mobil
berenang, naik sepeda, dan sebagainya itu adalah skill. Skill itu keterampilan, bukan pengetahuan. Untuk bidang-bidang yang sifatnya skill, pengetahuan itu hanya dasar dan tidak terlalu diperlukan selanjutnya. Yang perlu adalah skill. Anda harus terjun masuk, mencoba berulang kali. Kalau Anda belajar sepeda, kalau belum jatuh 10 kali, rasanya belum bisa naik sepeda. Gitu kan? Kalau belajar berenang, kalau Anda belum minum air 10 kali, kencingnya orang, karena di kolam renang sekarang hobinya kelihatan orang sering kencing. Itu masuk satu tren baru, kebanggaan generasi sekarang. Kalau kolam renang kencing itu, wah, cool man. Asosial. Saya bingung sekali, gejala asosial luar biasa sekarang. TV terus, setiap kali saya lihat TV saya sedih. Orang sekarang beraninya melawan polisi luar biasa. Oh, polisi itu luar biasa, dilecehkan luar biasa. Nggak ngerti sekarang. Luar biasa trennya, semua banyak yang mengkhawatirkan. Akhir zaman benar, saudara ini. Oke ya, jadi nanti Anda akan menjumpai orang-orang yang fasih berbicara. Ini harus hati-hati. Karena mereka akan menggunakan roh katak, keahlian lidah, keahlian berbicara. Karena itu pentingnya kekristenan mengendalikan lidahnya. Salah satu cara yang secara spiritual diajarkan adalah kalau engkau berbahasa roh, lidahmu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, itu salah satu caranya. Kalau engkau lidahmu sedang tidak dikuasai roh, maka yang keluar adalah lebih sering kata-kata negatif minimal dan maksimal kata-kata hujatan. Nanti saya akan kasih ujian soal ini. Lihat sekali lagi kata-kata hujatan. Ya, kita lanjutkan. Perang Harmagedon adalah perang antara tentara Allah melawan pasukan gabungan dunia. Tadi dikatakan mereka datang dari timur, saudara. Ini cukup menarik. Dari timur itu kemungkinan yang orang perkirakan, coba menafsir adalah ya dari Timur Tengah itu paling dekat. Dari timur paling dekatnya Israel itu, Harmagedon terletak di Israel ya. Timurnya itu ya Timur Tengah. Lalu lebih jauh lagi sedikit, orang mengatakan 200 juta tentara, hanya Tiongkok yang bisa mengirim tentara sejumlah itu. Katakan tadi kerajaan-kerajaan seluruh dunia mengumpulkan tentaranya. Tapi katakan dari timur, berarti sebagian besar atau mungkin semuanya datangnya dari timur. Kemungkinan yang ketiga orang menafsirkan dari Rusia. Itu semua sudah sangat masuk akal semua. Ya. Sangat masuk akal. Kita tahu Tiongkok dan Rusia ateis, ya tidak heran melawan Kristus. Ya, Timur Tengah kita tahu, itu musuh abadi dari sejak Abraham terbujuk oleh istrinya untuk memperistri Hagar. Ya, itu satu kesalahan yang kelihatannya kecil, ya, yang akibatnya sampai hari ini tidak pernah selesai. Konflik antara Ismail dan Ishak tidak pernah selesai sampai hari ini. Dan sampai akhir zaman, itu saya percaya jadi. Karena satu kesalahan kecil, kelihatannya kecil, saudara, tapi itu fatal sekali dan sangat-sangat mengganggu kehidupan dunia sampai hari ini. Saya pernah berpikir ya, di agama terbesar di seluruh dunia ini dikenal ada 3 agama terbesar di dunia ini. Dan itu satu sumbernya. Karena itu disebut agama Samawi. Agama Samawi, sudah pernah dengar istilah itu.
yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Karena sumbernya satu, semua keturunan Abraham. Jadi secara DNA fisikal mereka itu satu keturunan, satu bapak. Oke. Abraham meranakan Ishak dan Ismail. Ishak meranakan Yakub, Yakub yang jadi Israel, ya, yang kemudian melahirkan agama Yahudi dan kemudian melahirkan agama Kristen. Sedangkan turunan saudara tirinya Ishak tadi yang melahirkan kita tahu agama Islam. Jadi tiga ini sebenarnya hubungan darahnya sangat dekat. Tetapi kenapa tiga ini yang paling berkonflik? Ya, dibanding dengan agama Hindu atau agama Buddha, perselisihannya, konfliknya tidak terlalu tajam. Tapi di antara tiga ini, perselisihannya sangat tajam. Ini cukup mengherankan. Padahal mereka sebenarnya paling dekat. Alkitabnya, kitab sucinya, firman-firmannya juga yang paling sangat dekat. Tiga-tiganya ini, benar ya? Tiga-tiganya sangat dekat kan? Kitab sucinya sangat mirip, banyak sekali kesamaannya. Sedangkan agama lain, wah, udah beda, bumi dan langit semua. Ini semua tiga-tiganya mengakui monoteisme. Agama lain umumnya politeisme, ya kan? Allahnya banyak, dewanya banyak. Tapi ini yang paling cekcok dan konflik luar biasa sampai akhir zaman ini nanti. Terus begini, sampai perang dunia terakhir di akhir zaman kejadiannya karena keturunan Hagar dan keturunan Sarah. Haleluya. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Ini teruskan tadi ayat ya, roh katak. Ya, roh katak ini didefinisikan di sini oleh Yohanes. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Ingat sekali lagi saya selalu ingatkan jemaat Tuhan, khususnya yang hobi sekali, bergantung sekali dari mujizat-mujizat dan segala fenomena ajaib. Saya selalu ingatkan, kamu jangan terjebak. Jangan mencari mujizatnya, jangan cari eng-eng-engnya, saya bilang eng-eng gitu ya, eng-eng itu tanpa berbuat apa-apa, saudara, lalu jegrek semua masalah saudara selesai. Kita sering memperlakukan Tuhan seperti Superman. Superman itu film dewasa atau film anak-anak, saudara? Ya? Dewasa. Bukan film anak-anak ya. Betul sekali. Itu film dewasa tapi sebenarnya rasionalitas anak-anak. Anak-anak percaya superhero itu betul-betul ada. Anak-anak percaya Santa Claus itu ada. Ya kan? Tapi dengan basic dasar spirit kekanak-kanakan tadi, Superman sangat digemari oleh orang dewasa. Saya selalu heran kalau saya ingat nonton film terakhir Superman atau berapa tahun yang lalu ya. Saya sampai setiap kali ya ceritanya kan Superman itu kalau ada orang baik lalu ditangkap penjahat, lalu dia diikat oleh penjahat, ditaruh di rel kereta api, lalu kereta apinya mau lewat. Wah, itu menegangkan sekali, saudara. Tapi pada detik-detik terakhir dalam film Superman, datanglah si Superman superhero ini. Eng. Kereta api ditahan dengan tangannya begitu saja, saudara. Dan orang yang tadi diikat, orang baik yang diikat tadi dilepaskan ikatannya dan terbang oleh Superman dalam sepersekian detik, pas segitu. Itu apa yang terjadi di gedung biskup yang penuh orang dewasa. Wah, semua bertepuk tangan. Gitu.
Saya heran oleh kiri kanan. Norak banget ya. Norak banget ini penonton-penonton ini. Senangnya betul-betul gembira, sukacita seperti anak kecil. Ada tipuan Hollywood semua, adalah fantasi Hollywood seperti itu. Kenapa? Oh ya, saya sadar manusia pada dasarnya kepingin itu kejadian di dunia nyata. Apalagi orang Kristen dicekoki terus teologi kemakmuran, teologi berkat, teologi mujizat. Wah, sudah terobsesi dengan mujizat, saudara. Jadi kalau ada masalah, berdoa, 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 puasa, puasa, doa, puasa, tidak berbuat apa-apa, tunggu eng-ing dari Tuhan. Saya paling sedih lihat orang Kristen seperti itu. Satu, salahnya apa? Orang seperti itu. Satu, bahwa yang mengerjakan dan menyelesaikan semua masalah hidup kita adalah Tuhan. Bukan kita. Karena kita bos, Tuhan kacung kita. Betul? Iya, tidak betul ya, saudara. Tapi itu yang secara tidak sadar dilakukan oleh orang Kristen. Mendikte Tuhan. Menyuruh Tuhan menyelesaikan semua masalahnya. Padahal jelas sekali terbalik. Kita itu yang kacung, Tuhan itu bos. Jadi yang harus bekerja keras itu kita, bukan Tuhan menyelesaikan masalah, apalagi masalahnya masalah kita sendiri. Salah konsep, salah logika teologi yang sangat mendasar orang Kristen adalah mengandalkan Tuhan. Karena ayatnya kan bunyinya seperti itu, saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, sekali lagi konteksnya salah. Penafsiran yang konteksnya sangat salah, saudara. Mengandalkan manusia boleh nggak? Boleh. Terkutuk loh untuk ayat itu. Mengandalkan kekuatan sendiri boleh nggak? Enggak. Sama mestinya, saudara ya. Aduh, ini logika teologis yang sangat terbalik-balik di antara orang Kristen yang fanatik, yang dicekokin terus oleh angin sorga teologi kemakmuran, yang dicekoki dengan ayat-ayat yang salah, yang diambil di luar konteksnya. Lalu tambah ayat lagi apa? Burung di udara yang tidak pernah bekerja, dipeliharakan oleh Tuhan. Ada ayat seperti itu? Ada. Betul. Lalu penafsirannya, sekali lagi ayatnya sangat betul dan penafsirannya yang salah sama sekali. Burung ya jelas tidak bekerja seperti manusia masuk kantor. Tidak mungkin burung seperti itu. Tidak punya intelektual dan sebagainya. Tetapi apakah benar burung tidak bekerja mencari makannya? Mereka burung tetap bekerja. Burung itu setiap pagi dia keluar dari sarangnya, terbang kemana-mana, mencari remah-remah, mencari ceceran-ceceran beras, kacang hijau, jagung yang tercecer di berbagai tempat. Dia temukan satu, dia ambil, dia bawa ke sarangnya untuk makan anaknya. Temukan satu lagi di sana, temukan satu lagi di sini. Kacang hijau, beras, ketan, dan sebagainya makanan dia. Dia cari dengan susah payah menurut saya. Seharian dia harus bekerja, terbang kemana-mana. Kalau tidak keluar sarang, makan nggak dia dan keluarganya? Tidak makan. Itu yang harus dimengerti dari ayat itu. Tuhan apakah menyediakan makanan dan berkat buat burung itu? Ya. Jelas, Tuhan menyediakan di suatu tempat, tapi harus dicari dengan susah payah. Begitu juga manusia. Tuhan menyediakan berkat segala kebutuhan manusia.
tapi harus dicari dengan susah payah. Tidak gampang mencarinya. Tidak seperti zaman mana surgawi. Itu gampang sekali. Itu zaman pemeliharaan Tuhan sempurna di Perjanjian Lama. Tapi sekarang Tuhan kita tetap Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Itu tetap berlaku. Tetapi Tuhan tidak menyediakan kepada burung tadi. Apakah Tuhan kirim dari sorga beras, ketan, kacang hijau, jagung di sarangnya burung itu jatuh dari langit, protok gitu? Tidak pernah terjadi itu. Manusia juga seperti itu persis. Banyak orang karismatik doanya, Tuhan turunkan hujan uang di rumah saya, Tuhan. Di rumah saya saja, Tuhan. Rumah sebelah-sebelah enggak usah. Saya pernah diajarkan itu, saudara. Seumur hidup saya dan pernah dengar cerita manapun tidak pernah ada Tuhan secara mukjizat mengirimkan uang hujan dari langit. Untung masih minta uang, saudara. Kalau minta emas, Tuhan turunkan emas dari langit. Waduh, pecah semua gentengnya. Tuhan jatuhkan emas-emas lantakan 5 kilo ke atas rumah kita, bocor semua rumahnya, saudara. Tapi itulah khayalan model Superman orang-orang Kristen yang salah hermeneutika, salah teologi, saudara. Mukjizat itu begini, saudara. Saya tidak mengatakan kita tidak percaya mukjizat. Ada dong mukjizat, memang ada kok. Tapi disebut mukjizat itu karena definisi mukjizat itu pertama sederhana. Definisi mukjizat adalah segala kejadian yang melawan hukum alam. Ya, segala kejadian yang melawan hukum alam itu mukjizat namanya. Kalau tidak melawan hukum alam, bukan mukjizat. Sering juga orang terlalu berlebihan, orang sakit jantung, ke dokter ahli jantung, dilakukan segala operasi bypass dengan canggihan teknologi sekarang, lalu sembuh, pulang ke rumah, dibilang itu mukjizat dari Tuhan. Hal biasa sekali. Hal biasa sekali, bukan mukjizat. Dan Tuhan senang hal yang seperti itu, saudara. Hukum alam juga ciptaan Tuhan. Jadi dia tidak senang kalau sering-sering menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Tuhan tidak terlalu senang, saudara. Kalau dia sering-sering melawan hukum alam dan dengan mukjizat, wah kacau, saudara. Kedua, saudara ya, karena dia menentang hukum alam, maka sangat jarang terjadi. Itu fakta dan itu teologis sekali. Kalau setiap hari jadi mukjizat, bukan mukjizat, saudara. Itu bukan mukjizat. Banyak orang Kristen lagi-lagi, terima kasih Tuhan doa pagi atas mukjizat nafas kehidupan hari ini. Ya bukan mukjizat, saudara. Terlalu berlebihan, itu berkat Tuhan. Biasa. Seperti matahari terbit setiap pagi. Bukan mukjizat itu. Jangan bilang itu mukjizat. Ini mukjizat saja sudah kacau, saudara. Lalu sekali lagi, Tuhan sekarang lebih senang menggunakan ilmu pengetahuan, itu hukum alam. Ilmu pengetahuan datang dari mana, saudara? Dari mana datangnya ilmu pengetahuan? Tuhan. Tuhan juga yang memberikan budi pekerti, pengetahuan pada manusia, menyelidiki terus sampai ketemu banyak hal yang dulunya tidak diketahui oleh nenek moyang kita. Vaksinasi adalah kehebatan manusia. Manusia dapat menciptakan vaksin tanpa meremehkan sama sekali kehebatan Tuhan. Dari mana itu? Kehebatan manusia dari Tuhan. Tuhan itu Maha Pencipta. Dia pencipta sejati. Kita manusia
Diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi manusia punya daya cipta. Itu adalah apa? Ya kata Alkitab. Tuhan Bapa kita. DNA-nya pencipta. Jadi manusia juga punya kuasa mencipta. Karena dari Tuhan, kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Makhluk lain tidak ada yang bisa menciptakan dong. Tidak ada. Makhluk lain tidak ada yang bisa menciptakan seperti kita. Semua ini ciptaan manusia. Ya, hebat sekali kan. Karena ini datangnya dari Tuhan. Kepintaran mencipta. Cuma bedanya, saudara. Tuhan menciptakan cukup berfirman. Jadilah Samsung Galaxy A50 jadi, saudara. Kalau manusia menciptakan perlu riset bertahun-tahun, berpuluh tahun, berabad-abad, kemajuan itu pelan-pelan terjadi. Dan ini satu kemajuan yang dahsyat sekali soal vaksin luar biasa. Biasanya vaksin ditemukan setelah 10 tahun, rata-rata ini 10 bulan. Jadi kedahsyatan manusia ketika keadaan pepet sekali, daya ciptanya makin dahsyat Tuhan berikan. Sekali lagi, karena saya percaya corona bukan datang dari Tuhan. Corona datang dari kesalahan manusia dan iblis ikut masuk ke situ. Karena itu Allah tolong manusia melalui vaksinasi. Oke, waktu saya sudah habis rupanya, jadi saya hari ini akan kasih ujian. Ya, saya bilang kan setiap bulan saya kasih ujian ya. Saya akan kasih ujian untuk seminggu ke depan. Ini. Bagus kalau dikasih ujian jadi bisa dites ya, penyerapannya begitu. Yang penting ini untuk saudara latihan. Saya sudah memberikan segala teorinya, sekarang saudara duduk di belakang kemudi, nyopir. Kalau mau belajar nyopir, oke? Skill, karena hermeneutika termasuk skill, keterampilan yang harus dilatih berdasarkan jam terbang. Semakin Anda sering melakukannya, semakin Anda mahir. Ujian tafsir ayat April 2021, yaitu diambil dari Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Oke, jadi tanyanya apa maksud ayat ini sesungguhnya? Benarkah dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Jadi, apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni, tidak dapat ditebus oleh darah Yesus? Ini challenge-nya. Oke, di satu pihak kita percaya bahwa darah Yesus dapat menebus dan mengampuni semua dosa. Tiba-tiba kok ada ayat yang sepertinya ada pengecualian. Coba jelaskan. Hermeneutikanya pakai. Oke, saudara tahu? Ujiannya, persoalannya, syaratan biasa, open book, boleh buka semua bahan, waktu 1 minggu, tidak boleh ada yang sama, kan fail. Ayat pendukung lain untuk argumentasi, gunakan semua ilmu hermeneutika yang sudah diajarkan. Makalah ditulis di atas kertas A4, font Times New Roman, size 12, spasi tunggal, margin normal. Oke, jelas semua. Sudah kita ketiga kalinya ini memakai persyaratan yang sama, hanya ayat-ayatnya saja saya rubah. Pak, saya akan, ya. Kalau bisa ini dikirim ke Gmail, Pak. Saya akan segera kirim ini. Ya. Tapi sedikit banyak Anda sudah mulai catat aja Lukas 12 ayat 10 dan coba mulai otak-atik. Tapi hari ini saya akan kirimkan PowerPoint-nya. Oke? PowerPoint juga bisa dikirim melalui ini, melalui WhatsApp juga bisa. Ya. Oke. Gampang. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Belum kita tutup? Enggak ada. Enggak ada. Oke, kerjakan ya. Sungguh-sungguh. Ya. Mau tanya, yang baik. Ya. mau tanya dikit, mungkin juga tanya sama Pak David. Ya. Kalau kita belanja